Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Biniyatil thailah syafa'at Rasulillah wa ila hadratil Nabiy Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma salli ala ya syafa'il badri radhiyallahu anhu wa jami'il awliya bisahbi Indonesia wa jami'il muassisi jam'iyatil Nahdlatul wa sunnatul masih sayra wa lana akhiran wa usuli mamriyan wa sunnatul Habib Abdullah bin Umar Basran wa sunnatul Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Hadas sahib radhi wa sunnatul Habib bin Ali bin Hasim bin Yahya bin ثم خصنا مؤلف هذا الكتاب ونظر بالمجيب شيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد الوسيم الشهيد وخصنا جميع أولي هذه البلدة خصنا الحبيب علي بن سقف بصرا kepada Allahumma salli ala sayyidina segala basuran mauzuna jami'i man amara hadzal musalla wa man abada Allah fi hadzal musalla wa ila jami'i bayyina wa ummahatina wa lil masyayikhina wa talamina wa auladina wa dhurriyyatina wa dhil huquqil wajibati alaina لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية الدعاء والقبول شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد حضرة المحترمين para alim, para kiai, para ustaz-ustazah, saya tokoh masyarakat, saya para bapak, para ibu, jamaah musalla, Ustaz Ulum, Kampung Keperjaya, Kemudian rahimahullah. Segera alhamdulillah. Kali ini kula kalimat saya tasih dipun takdir kados yang saya karena Allah Ta'ala sehingga kula kalimat saya saged nglampahi perintahipun Allah Ta'ala. Inggih punika salat maghrib kalian berjamaah dilanjut kalian pengawasan rutinan tiap-tiap malam Kamis matur muga saged istiqomah sedaya. Matur muga saged dados tambahan catatan amal saleh kita saya dijang wonten yaumul qiyamah. Dan kaya ngawas matur mugi dosa-dosa kula saya, dosa-dosa yang sepah kula saya, dan dosa-dosa keluarga kula saya dibuat tersebut dan keadaan Allah Ta'ala. Putra putri kita saya diberikan putra putri yang saleh-salehah, selamat kerja dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam dumateng masyarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampun kula saya minang kula dibangun saking alam jahiliyah dumateng alam yang terkenal dengan katanya hati Islam. Matur mugi kula kaliyan saya dipun hati umat Nabi Muhammad. Matur mugi sedaya asal sahabat Nabi Muhammad. Amin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para saudara yang beliau semakin
nerangkan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Untuk syarat, untuk fardu atau rukunnya sholat sudah kita lalui bersama, termasuk sunat-sunatnya. Sekarang apa saja hal-hal yang bisa membuat sholat kita ini tidak sah atau batal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Nawaitu ta'adduma bi i'da'i kalimatillah. Walladzi tabdulu fihi ay as-salatu 11 syai'an. Walladzi utawi perkara tabdulu kang dadi batal fihi sebab tadi as-salatu wa salat 11 iku ana 11 syai'an. Apane siji. Al-kalamul abdu as-sadiqu li khitabil adamiyina. Nomor sunggal al-kalamu iku guneman al-abdu kang semojo kang den semojo as-sadiqu kang pantes li khitabil adamiyina kanggo ngitopi guneman maring manusia. Sawaun iku padha ta'allaqo iku dadi gumantungan di maslahatis sholati kelawan ta'allaqo iku dadi gumantungan apa kalam di maslahatis sholati kelawan kemaslahatan sholat aula utawa ora. Jadi sesuatu yang bisa membatalkan sholat kita itu ada 11 perkara. 11 perkara ini harus diketahui oleh orang yang mukallaf atau orang yang sudah kena khitab untuk melaksanakan kewajiban atau perintahnya Allah Ta'ala. Yang pertama yaitu berbicara yang disengaja. Berbicara yang disengaja, yang pantas untuk tujuan bicara dengan manusia, baik bicaranya itu berhubungan dengan kemaslahatannya sholat atau tidak ada hubungannya dengan sholat, berarti di luar sholat. Berbicara yang disengaja ini minimal 1 huruf tapi bisa memberikan faedah atau pengertian kepada orang lain atau bisa dimengerti. Contoh, jenengan sholat yang baru wonten ing griya. Nah, nek sholat itu malam wonten anggota keluarga niku sarasan biasa sarasan jalur besi ya asli biasa mah ngopo iku dek kono ono arisan empu sing oleh ku sapa kira-kira ya sing oleh mang yo sama sing jamang dadi jawab ro maksud ro iku ya ro kan mek sunggal cuma 1 huruf tapi dengan 1 huruf itu pinggirnya sampai sing naik geneman mah iku bisa paham. Oh, sing oleh alisan nang tibani ro. Gara-gara sampean naik sholat jawab ro. Lah niki namine 1 huruf tapi bisa memberikan faedah atau pemahaman kepada yang lainnya. Atau 2 huruf walaupun tidak memberikan pemahaman kepada yang lainnya. Contoh, inginane final Piala Dunia Argentina musuh Prancis, jadi sing menang Argentina. Sampai jawab tebak tangan asal aja, yo, iya niku pinten loro, kali iya kali o, sama jawab yo.
Jadi dengan kata-kata ya ini malahan memberikan pemahaman malahan. Napa malih memberikan pemahaman. Sing boten memberikan pemahaman kalau berupa dua huruf niku saged batalaken salat. Terus balik malih teng esensi atau hakikat yang salat. Yang salat itu adalah komunikasinya seorang hamba, seorang musalli atau orang yang salat khusus kalian Allah Ta'ala mawon, boten dengan yang lainnya. Komunikasinya rata-rata berupa doa, karena hakikat sholat as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat itu cara kasare iku isine ya donga kabeh. Duduk kenemana be wong, lek kenemana be wong berarti sampean memutus komunikasi kalian Allah Ta'ala. Dan jangan memutus komunikasi kalian Allah Ta'ala, otomatis sholat itu jangan diputus alias batal. Atau satu huruf bisa memberikan pemahaman, sholat itu langsung batal. Atau dua huruf walaupun tidak bisa memberikan pemahaman langsung batal. Nopo kan lebih. Jadi jadwalnya guneman yang disengaja yang menyebabkan sholat itu bisa batal. Saat ini wonten contoh ada kejadian jenengan anak sholat di griya lawang tutup jenengan ijir dan wong belas di griya anak sholat jenengan napa tepat waktu zuhur berarti sholatnya sering. Terus untuk tamu untuk jenengan sholat waktu di wingine lawang waktu di kantor. Jom. Assalamualaikum. Jenengan nyaut. Waalaikumsalam. Salat jenengan batal. Napa? Karena jenengan komunikasi kali menungso. Walaupun komunikasinya berupa doa. Kan tiang salam niku ndongaken. Lek diterjemah ngeten. Assalamualaikum, semoga keselamatan tertuju teng panjenengan. Jadi sampai ngomong salam tiyang niku ndongaken tiyang. Lah ngoten niku hukume sunat. Tiyang mulai urus salam hukume sunat. Madhaken sing ngrungokaken salam jawabe wajib. Maksudnya wajib untuk mendoakan orang yang mendoakan kita yang tadi itu, yang uluk salam kita itu. Tapi kalau di luar sholat, di dalam sholat, pingin jenengan niku boten batal sholatnya. Ketika ada orang uluk salam teng jenengan pingin sholatnya jenengan boten sampai batal, jenengan jawabnya pun waalaikumsalam. Tok. Assalamualaikum. Jenengan jawab ndak boten apa. Tapi jawabnya pun waalaikumsalam. Waalaihissalam. Waalaihissalam. Alaihi. Nggih. Napa bedane kali waalaikumsalam? Sing boten asal iku waalaikumsalam, waalaikumsalam. Lah jenengan jawabe teng tiyang sing uluk salam niku waalaikumsalam. Berarti murni komunikasi nggih. Kan jenengan dihitungaken. Jenengan jawab. Kan komunikasi ya. Padahal jenengan enak komunikasi kalian Allah Ta'ala. Jadi gara-gara ana wong salam waalaikumsalam. Dia dijawab. Walaupun isi komunikasinya berupa doa. Niki namanya khitab. Khitab bil adamiyyin. Berkomunikasi khusus kepada manusia. Contoh yang tidak sampai membatalkan, jenengan diului salam ketika salat assalamualaikum, jenengan jawab waalaihissalam. Lek waalaihissalam artosipun semoga keselamatan tertuju kepadanya. Nyane itu bebas, bukan yang itu kok, tapi seluruh manusia. Kita ketika sholat berdoa untuk umat Islam. Contoh di konon Allahumma sallimna wal muslimin. Wonten nggih?
Niku mboten menapa. Berarti jawab niku wa alaihi salam mboten menapa. Soalnya napa ndongaken tiyang Islam saya. Andai kan jenengan jawab wa alaihi salam niku batal, berarti kunute jenengan batal. Allahumma sholli ala muslimin niku ndongaken tiyang Islam. Makanya kalau doa itu tidak untuk orang tertentu, umum untuk seluruh umat Islam. Niku mboten sampai batalaken salat. Walaupun jenengan diurus salam assalamualaikum jenengan jawab wa alaihi salam. Niku umum teng tiyang sinten mawon, mboten tiyang sing urut tanpa. Iku carane bersama salat kita ketika ada orang urus salam kita jawab tidak sampai batal salat kita. Paling sing dayane bingung. Kok aneh jawaban ya? Kok wa alaihi salam paling ngerti. Tapi kalau tamu itu paham, oh berarti tidak sholat itu. Bukti ini jawabnya wa alaihi salam. Anda kan belum sholat, pasti jawabnya wa alaikum salam. Niki sesuatu yang membatalkan sholat, yaitu berbicara yang disengaja. Dan kalau lain mana berbicara yang disengaja itu satu huruf yang memaafkan batal. Dua huruf walaupun tidak memaafkan tetap batal. Lanjut kalau huruf salam niku asalkan jenengan jawab niku wa alaihi salam umum kepada seluruh umat Islam, maka panjenengan tidak sampai batal salatnya. Oleh karena itu ketika kita ini menemukan imam salah dalam sholat, kita akan dianjurkan untuk membaca ya apa? Lewat salat, wonten imam ngimami salat maghrib, wis salat 3 rakaat sing ngadeg mawon. Maka kita mengingatkannya dengan mengucapkan subhanallah. Iku jenengan kedah niat zikir. Pun diniati mengingatkan. Nek jenengan niat mengingatkan berarti jenengan komunikasi kali imam salah niku. Kalau murni diniati mengingatkan buatan niat zikir, maka yang mengingatkan tadi itu salatnya batal. Imamnya aman walaupun salah. Terus imamnya salat 3 rakaat salat maghrib ngadeg mawon. Diingataken jenengan subhanallah, jenengan niat zikir. Kalian niat ngingataken. Atau niat zikir kok aman, Bos. Niat ngilingaken. Mboten niat zikir. Niat ngilingaken tok mboten niat zikir, salatnya batal. Lah nek mboten hitungane mboten niat zikir, niat ngilingaken ngene. Salatnya batal. Keranten jenengan komunikasi kali imam yang salah itu. Al-kalamul abdu guneman sing disengaja. Walaupun di maslahati sholat, untuk kemaslahatan sholat, karena untuk kemaslahatan sholat nggih. Makanya agar tidak batal kita diartiku diniati zikir. Pun sampai niat khusus untuk mengingatkan. Lek niat zikir kali niat mengingatkan aman. Lek niat zikir tok tambah aman. Lek mboten niat apa-apa blas, ndak niat zikir, ndak niat mengingatkan aman. Mboten batal salatnya. Tapi lek niat ngingataken tok niku sing arep batal. Napa? Berarti jenengan masuk al-kalamul amdu, bicara yang sengaja walau li maslahatis salat, walaupun untuk kemaslahatan salat yaitu imamnya keliru rakaat. Oleh 3 rakaat salat maghrib sing ngadeg mawon. Maka imam tadi itu harus turun lagi. Harus turun lagi. Beda halnya dengan contoh imam bauniko asal kali rakaat ngadeg. Mboten tahiyat awal. Tahiyat awal niku hukum napa? Sunat. Wayahe tahiyat awal nggih, imam ngadeg. Kadung ngadeg ngarep, mendukur menan berdiri. Jenengan napa mengingatkan subhanallah kali ini zikir tadi nggih. Maka imam tadi itu tidak boleh mundur, tidak boleh duduk. Kenapa? Karena hukumnya tahiyat awal niku hukumnya sunat.
Soalnya nopo kadung ngadeg. Lek kate ngadeg, jenengan wis tanya ngancam to imame keliru iki. Lali ndak tahiyat awal kate ngadeg. Langsung jenengan maos subhanallah niat zikir kalian niatakan. Imame langsung nyadar. Oh aku berarti tahiyat ini. Langsung tahiyat. Contoh yang lain yaitu kunut. Tepat tidak rakaat kedua salat subuh. Imam mau sufi mboten kunut. Moro langsung sujud. Jenengan ngatakan subhanallah. Imam wis kan sujud dak oleh ngaten. Napa? Kunute hukume sunat. Berarti mboten asal ganjarane kunut. Kan ngoten nggih. Tetap sakit asal ganjarane kunut yaitu dengan ditempel kalian sujud sahwi. Termasuk yang tahiyat niku, tahiyat awal. Walaupun kita ini tidak tahiyat awal, biar tetap mendapat pahalanya tahiyat awal atau tasawuf awal, kita tempel dengan sujud sahwi. Beda halnya dengan imam ketika i'tidal rakaat kedua subuh. Kate nunggu, kate sujud. Kate ngeten. Jenengan langsung tanggap nek burine. Lho lali kita ndak ngono iki. Kate napa? Kate sujud. Langsung subhanallah. Imamnya langsung nyanda, langsung tangkap, langsung bergerak. Asalkan boten bergerak sampai lenggang, sampai sujud. Sek pertengahan, sek boten apa-apa. Atas lek ngelingaken imam sing keliru, pun sampai niat ngelingaken tok, tapi diniati zikir agar salat kita ini aman, boten sampai batal. Samakin wonten malih kasus di antara yang menyebabkan salat kita batal adalah berbicara yang disengaja. Karena tadi lek diwalik ya napa? Lek boten sengaja ya napa? Contohnya sinten? Contohnya tiyang sepuh. Tiyang sepuh niku biasa mikun moro geneman nglambiare. Ya napa niku? Kan geneman di luar salat. Berbicara tapi tidak disengaja. Jadi menurut keterangan itu kitab itu asalkan tidak melebihi 6 kata. 6 kata sih, sampai 6 huruf ya. 6 kata, maka salatnya tetap sah. Contoh, aku, engkau, nang, umae, sampeyan yo. Aku, engkau, nang, umae, sampeyan yo. Kelidure ngoten. 6 persis. Aman. Lagi sampai siji. Oke, tambah oke. Itu berarti nggih. Salatnya batal walaupun dia berbicara tidak sengaja. Terus yang tahu siapa? Yang tahu yang pinggire. Lek tiyangnya mboten nano, napa niku mboten sadar biasa. Lek ngelambiar. Itu biasanya dialami oleh orang-orang yang napa niku sing agak tekun biasanya sepuh. Atau dia setelah ngelambiar geneman ngoten eling. Loh, emang kok geneman anu ya? Geneman ngelambiar. Maka dia dieling-eling mangau geneman apa? Lek sampai lebih dari 6 kata salatnya batal. Tapi lek mboten atau minimal 6 mboten batal salatnya. Jadi rada wong ya. Harus dibedakan antara dia itu berbicara yang disengaja atau tidak. Sakmangken untuk sesuatu yang dibaca di dalam sholat. Sholat itu wajib berbahasa Arab semuanya, termasuk ketika kita berdoa, ketika rukuk, ketika sujud, atau sebelum tahiyat. Ketika kita mau nambah dengan doa, maka doa-doanya harus berbahasa Arab. Lalu jenengan sujud ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jenengan lek salat qiyamban niku maose sak kencenge jenengan. Ndak harus 1, ndak harus 3. Berapapun boleh. Karena sujud itu termasuk rukun tawil, rukun sing boleh panjang.
Orang sujud sholat jam itu asalkan sholatnya sendirian. Tidak sholat menjadi imam berasal harus sendirian. Atau rukuk dipanjangkan. Ya tidak boleh tidak ngadeg suwe teman. Baik sholat sendiri maupun berjamaah batal lek kelangin. Atau duduk di antara dua sujud panjang sakit batalkan sholat. Lah jangan ketika sujud niku maos donga-donga Rabbana atina bebas. Kulo lek Arab mboten hafal. Kulo saged donga iku saged masuk menawi bahasa Jawa. Monggo. Tapi tidak boleh diucapkan. Harus dibaca di hati. Lek biyen aman donga ketika sholat, ketika sujud, ketika ruku atau menjelang tahiyat niku jenengan menawi ndamel bahasa selain Arab niku diwajibkan pun sampai diucapkan. Nek diucapkan batal. Walaupun cuma satu huruf yang memahamkan. Kalau dua huruf walaupun tidak paham, tidak memahamkan, batal. Lah kata lagi kerja di hati-hati. Keranten untuk bicara di dalam sholat selain yang diperuntukkan untuk sholat itu sangat fatal. Bedanya dengan gerakan. Kalau gerakan itu masih lebih longgar ketimbang berbicara. Buktinya orang itu boleh sholat dalam keadaan bergerak. Berarti kencak-kencak, gelut mungkin. Boleh. Berapa gerakan ini? Tapi kalau untuk berbicara ini sangat dihati-hati karena niki bisa fatal yang menyebabkan sholat kita bisa batal. Untuk yang pertama niki menawi wonten sing badhe dirembug-rembug kersane saged paham monggo dalem atur. Bapak Ibu monggo. Ada ini sing kalian ini. Nggih. Diucapkan karena doanya berbahasa Arab. Lek jenengan terjemah dibatin. Ya Allah matur mugi Gusti kula jenengan sepunten kali dosa tiang sepak kula kali sedaya tiang muslim muslimin muslimat mukmin mukminat sedaya. Tapi terjemah aja dengan dibatin. Kalau diucapkan batal salatnya karena berbahasa di luarnya Arab. Tapi lek dados imam Fatihahnya mboten usah mboten usah diparingi doa. Waladhdallin rabbi firli wa liwalidayya mboten usah wonten. Karena menjadi imam, langsung amin. Untuk makmumnya boleh. Terus ketika imam membaca waladhdallin kan panjang ya. Iku makmume maos rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Marang bak persis bareng kali amine imam. Waktu itu malaikat juga mengaminkan. Terus malaikat amin, imame amin, makmume juga amin. Terus membaca amin itu dianjurkan baik di dalam sholat atau di luarnya sholat. Nah, di luar sholat wonten tiyang maos Fatihah sampai waladhdallin, jangan juga sunat membaca amin. Amin. Kenapa? Karena dalam isinya surat Al-Fatihah itu rata-rata mengandung doa. Terutama ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau di atas ya, maos iyyaka wonten kasih pun sampai ijal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana di atas imam salatnya batal karena ada satu rukun yang kurang, yaitu membaca